Bukan sekarang ini, banyak teman-teman saya yang masih menganggap bahwa sebenarnya corona itu nggak ada. Nah, itu cuma karangan politik aja. Kadang-kadang saya mau bilang gitu sama orang yang nggak percaya itu, mau saya tarik itu coba ke rumah sakit gitu, mau lihat. Ayo lihat deh, namanya saya bilang gitu. Kenapa obat-obat natural ini atau herbal atau sinsi atau apa? Kalau jika memang bisa ini menyembuhkan, kenapa sih kau nggak terbukti gitu? Apa karena beda konsep ya dokter sama ini? Kayaknya dunia ini perlahan sedang berubah gitu loh, perlahan. Era mau merubah era gitu, dari era yang apa dirubah jadi seperti ini mungkin ya. Ya itu dia semua Allah itu maha adil. Jadi ketika misalnya manusia sudah terlalu terlena dengan kehidupan dia yang santai-santai, yang masa bodoh, lu jangan masa bodoh gitu. Lalu kena ini akhirnya balik gitu dengan dia. Karena cara ya benar kan, karena dengan ada COVID ini kita jaga jarak ya kan. Apalagi di tempat-tempat hiburan itu loh, yang dibatasin, yang tadi sampai pagi sekarang sampai jam 2 pagi panjang, tutup, Tadi kan Mbak Ita ngomong ya, kalau Mbak Ita itu nggak vaksin. Itu maksud Mbak Ita itu ditujukan ke vaksin sekarang, apa nanti di saat pemerintah buat vaksin yang ternyata lebih bagus untuk Sinovac, sudah diuji kelayakannya dan sudah diuji kelayakannya, apakah Mbak Ita masih mempertahankan prinsip gitu loh, mau divaksin apa enggaknya? Kalau saya gini, ini dilihat dari kurun waktunya aja, ya kan? Bukannya saya nggak percaya, tetapi anti vaksin, saya anti vaksin gitu ya. Anak saya tiga-tiganya, saya punya anak tiga-tiganya semuanya full imunisasi, ya kan? Tetapi ini kan penyakit baru yang penyelidikannya, penelitiannya, uji klinisnya baru. Jadi dianggap kita ini masih kelinci percobaan, itu jadi ketakutannya. Ya, saya merasa bahwa rentang waktunya itu terlalu dekat untuk bisa mengatakan ini hebat, ini bagus, ini qualified, ini paten. Sekarang kalau gue tanya Kak, kan kalau gue bilang gini, kalau gue tanya, emang dilema banget itu, seperti gue bilang dilema. Tapi gue dilema, tapi gue punya jawabannya. Sekarang lu dilema, semua orang dilema gue rasa. Kayak misalnya lu bilang, oke, dilema buat gue, tapi ini adalah bagian dari ikhtiar gue. Gitu kan ya, jawaban gue. Ikhtiar gue adalah dengan pakai masker, jaga jarak, tidak bersentuhan dengan orang yang tidak satu rumah. Itulah ikhtiar gue. Gitu. Ikhtiar bukan cuma satu jalan aja, ada ikhtiar lain. Yang penting kita jaga 3M, protokol kesehatan tetap dijaga. 5M sekarang. Mengubur, menanam, menguras, itu demam berdarah. Imunan, itu tambahannya itu. Mengurangi mobilitas, nah itu tambahan. Itu bukan 3M lagi sekarang. Bukan cuma mencuci tangan, terus memakai masker, ya kan? Tapi teman-teman. Kalau misalnya kalau ada misalnya gini, ya berarti kan maksudnya sebenarnya kalau kontranya kita sendiri yang karena masalah ini dianggap ini masih uji, ada ketakutan yang ya itu ketakutan ntar kalau efeknya apa nih kalau gue sampai kita nggak tahu efeknya. Kita juga nggak tahu kan orang-orang yang udah pada disuntik ini saya sendiri beneran kebal atau enggak. Kalau kebal sih nggak bakal kebal 100%. Kalau saya dengar, saya lihat gitu ya. Jadi ini proses dari vaksinnya itu dia akan membentuk kekebalan tubuh itu sekitar 3-4 bulan kalau nggak salah ya. Saya pernah dengar 3-4 bulan baru terbentuk imun di badan gitu. Jadi nggak langsung misalnya
divaksin Kontak. langsung istilahnya dia kebal, enggak. Gitu. Ada yang istilahnya baru divaksin besoknya udah positif juga ada gitu, karena imun tubuhnya itu Baru bekerja selama 3 bulan. Dia kalau nggak salah itu Bereaksi. bereaksi itu membentuk imun itu sekitar 3-4 bulan kalau nggak salah ya. Dan itu akan bertahan sampai kapan? Apakah harus ada imunisasi ulang? Apakah harus divaksin Jadi ulang? kalau nggak salah itu kemarin kalau yang udah ini ada beberapa tahap nih imunisasi. Kalau nggak salah itu sebulan, jadi kita harus vaksin lagi. Kalau nggak salah orang tua sebulan, lansia kalau yang di bawah lansia 2 minggu ya. Iya. Karena mungkin kenapa orang tua sebulan, karena mungkin orang tua Jadi daya rentan. itunya seratnya apa sih namanya, produksi ini kan lebih lamban ya daripada yang tua. Daya seratnya. Mungkin ya memproses di tubuhnya kan lebih lama gitu kan. Namanya mesin muda Iya. akhir ya kan. Nah kalau misalnya habis disuntik vaksin kita kebal nggak juga nggak menjamin juga. Makanya kan kebanyakan ada yang udah divaksin merasa udah divaksin ya udah besok langsung Ya, pasti ugal-ugalan ya gitu ya. udah kena udah pasti Ugal-ugalan gitu kan. gitu. Nggak bisa. Apalagi sekarang ini, bukan sekarang ini, banyak teman-teman saya yang masih menganggap bahwa sebenarnya corona itu nggak ada. Nah, itu cuma karangan Politik aja. politik Kadang-kadang saya mau bilang gitu sama orang yang nggak percaya itu, mau saya tarik itu coba ke rumah sakit gitu, mau lihat. Nangis Ayo. sih. Hah? Iya, Ayo nangis. lihat deh, karena ya dia bilang gitu. Itu coba dia bilang. Sampai pernah ada teman yang bertelepon lah sama saya, itu kan. Terus kita kesini yuk bikin konten ini gini, sedangkan yang dia ajak itu tempatnya ramainya setengah mati gitu kan ya. Terus ntar Sedih, gue nggak? gue takut covid. Ayo lu, kayak orang kagak sekolah aja lu kopat covid. Sebenarnya dia yang harus mau dari sekolah. Gue katain gitu coba kopat covid. Kagak ada covid, itu tuh cuma karangan pemerintah doang. Lu lagi yang percaya. Kalau Sedih. kita buka lagi, kalau emang kalangan pemerintah, ini kenapa satu dunia ya? Iya. Satu planet ini ya, kita lucu kan? Kalau cuma karena kepengen Jokowi namanya naik atau Jokowi Iya, jadi cuma negara kita sendiri doang. gitu kan, kenapa seluruh dunia kena? Iya. Kalau emang ini masalah politik, masalah pemerintah, berarti di Indonesia doang aja dong tuh si COVID ada ya kan? Buta atau Tapi ini kan diri. rata, Iya. semuanya Padahal- ada. Padahal jelas-jelas bahwasanya COVID ini kan dari SARS ya. Iya. Nah, dari SARS dia bermutasi sehingga menjadi lebih kuat lagi, dan ya mungkin karena apa? Satu gen ya. Dia satu, tapi dia lebih kuat dari SARS ya. Sekarang mutasi lagi kan. Bermutasi lagi dan sekarang Iya. bermutasi lagi ya. Kebetulan mungkin dia timbul atau muncul di tahun 2000 berapa kemarin, 2019 Awal awal 2020. 2020 ya, makanya orang nyebutnya COVID-19. Padahal itu SARS ya. Dan Iya. SARS itu sudah beberapa kali melanda dunia gitu ya. Dulu sebenarnya SARS sama satu lagi ya. Apa yang lagi yang SARS Flu burung. Flu burung, flu ya, babi. itu sebenarnya juga lumayan heboh kan dulu ya, tapi kan Ya, anakku pernah kena flu burung loh. iya makanya kan enggak, tapi Panes tuh pernah kena flu Karena itu burung. kan hanya sebagian kecil, nggak istilahnya kalau sekarang kan kayak benar-benar sertak gitu kan ke dunia iya. udah gitu kan, yang kena juga kan negara-negara ini juga bisa kena kan. Kalau dulu kan nggak paling cuma wilayah apa gimana gitu kan, Iya, kalau nggak salah kan. terlalu kayaknya mungkin yang sekarang ini terlalu mudah penyebarannya Ya, ya. terlalu cepat. Iya. Karena ini dari manusia ke manusia. Anehnya kenapa hewan nggak kena corona Itu dia. gitu. Sedangkan kemarin waktu si burung kena flu, nah Manusia manusia bisa bisa kena curang ya. Dan corona ini lebih bahaya dari HIV ya. HIV ya. Mungkin HIV itu masa jedanya ya. Jadi beda. Masa inkubasinya. Inkubasinya itu kan Masa ketahuan ya. inkubasinya beda. 4 tahun. Oh ini 14 hari. Jadi 5 tahun baru ketahuan kalau Ketahuan. dia terkena HIV. Kalau ini kan 14 hari langsung modal. Soalnya kan kalau COVID itu penyebarannya ya tadi ya lewat itu Ya. kan Lebih mudah, lebih mudah. gampang. Kalau Kalau HIV kan enggak. Harus lewat rutin. Penyebarannya yang beda. Buat air liur apa jadi mungkin lebih sulit. Karena lewat udara juga ya. Iya. Sekarang berkembang lagi. Nah sekarang ini kan, Sinovac apa segala macam ini vaksin ini mempan nggak nih untuk
yang 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 sudah yang bermutan. yang bermutan nih. Nah. Mempan nggak nih? Berarti kalau mempan ya Kita bikin vaksin baru lagi. Ntar dia mutan lagi, bikin lagi. apa Nggak ada putus-putusnya. vaksin lagi ya gitu. Ya, Bingung tuh. karena belum tahu kan. WHO sendiri kan pernah ngomong ya, WHO sendiri kan pernah ngomong bahwasanya COVID-19 ini menjadi penyakit baru setelah HIV di dunia. Wabah baru. Wabah baru ya, penyakit baru. Penyakit baru. Oh, bukan wabah, penyakit. Dia akan setelah HIV dia akan menjadi permanen dan tidak akan hilang. Mungkin seperti di dunia. Untuk orang yang udah kena ya jadi permanen gitu loh. Enggak, tetap Bukan, ada, tetap tidak ada. punah, tidak tidak akan punah. akan Iya, pernah Pak. punah seperti HIV. Dia model flu aja itu nggak Iya. akan Ya, Ya, akhirnya tergantung manusianya aja untuk setelah- mengatur pola hidupnya. seperti Mbak Tasya ngomong tadi ya, apa namanya, ketika itu bermutasi dan bermutasi lagi ya, itu Immunity jadinya. tugas Jadinya. medikal ya. jadi Lama-lama begini berkurang. jadi begini, kalau buat ya, COVID ini itu diperkirakan 3-5 tahun kita akan kena semua Iya, kan immunity. ya. Jadi Jadinya. ujung-ujungnya Akhirnya tubuh kita sendiri. akhirnya yang tubuh kita sendiri yang kekebalan. memprotekkan gitu. Jadi istilahnya kalau buat vaksinnya ya penting lah sedikit ya kan. Nah, istilahnya untuk Penenang mengurangi sedikit mungkin jadi ya. biar nggak terlalu galau takut Mungkin jadi, sedang. jadi kalau yang takutan Iya. ya bisa juga jadi ini adalah suatu cara untuk kalau jika kena pun tidak sampai Ya, separah. parah gitu loh. Iya, kayak Ya kan? langsung kembali lagi ke cacar. Iya, Kan mau ya, nggak mau, parah mau iya. nggak mau Pas kita kena beradaptasi. cacar, kita udah nggak terlalu kayak zaman dulu kena cacar. Jadi istilahnya kata dokter kita juga mangan aja udah mangan. Mangan sih Ya, akeh, jangan makan udah yang diet enak, udah nggak ada. gitu. ya kan. Obatnya cuma satu, makan yang enak dan Jadi istilahnya kalau bergizi. kita misalnya diet itu mau nggak mau imunitas tuh. Nah, itu Saya taruh. Ngomongin diet, Ya. diet ya, Mhm. bukan puasa. Buat puasa. bukan puasa, Ya. diet. Diet. Tapi kemarin ada juga yang kemarin kebetulan apa ke dokter ya. Dan dokternya juga ini emang sebelum itu juga udah ada yang ngomong sih ya di sebelah kalau buat puasa itu bagus loh untuk kita imunitas tubuh kita gitu loh. Jadi salah satu kenapa puasa itu bagus bukan diet. Puasa itu bagus karena jika kita berpuasa, sel-sel darah putih kita itu lapar dan akan melahap semua yang ada di situ termaksud virus-virus dan bakteri-bakteri yang kita itulah kekebalan kita tuh terjadi. Beda kan puasa sama diet Iya, ya. beda. Puasa Kalau diet kalau itu memaksa Iya, untuk tubuh mengurangi. kita menurun. Nah iya makanya baik sekalian aja Puasa. puasa. Kalau mau kurus ya. Kalau Iya, sekalian. Tadi ya, hanya kalau puasa deh. kalau diet kan nggak bisa makan gulai kambing ya kan. Kalau puasa kan bisa. Bisa, cuman waktunya yang Iya, beda. diatur Iya. gitu. Nah sekarang kan ini ya sekarang masih kita ya itu kalau ngomong deh ini sekarang nyari dikit nih karena aku kan naturalis ya gitu. Naturalis itu apa? Maksudnya gini loh, aku Alam. termasuk orang yang paling nggak mau menyentuh bahan chemical gitu. Yang Kalau kimia. bisa bahan kimia paling nggak juga sejauh mungkin aku hindarin Ya, sampai. karena lo alergi obat. Ya pertama itu karena itu dan mungkin gini karena memang dari dulu memang nggak pernah mau minum obat bukan karena takut pahit atau enggak memang tidak pernah mau menyentuh obat dan akhirnya pilihan aku kalau mau sampai ke ada herbal aja ke dokter herbal atau ke sinse apa dukun sampai patah nggak tulang pernah gitu loh sampai jadi kalau nggak sampai melintir banget Nggak mau ya. melintir banget cuma satu obat Deposan pusing aja udah buat tidur udah melintir banget udah nggak bisa jalan baru puasa itu pun setengah dan itu udah cukup mempan kan karena jarang nggak minum pernah minum obat. obat. Nah makanya untuk vaksin ini memang itu maka dibilang maju. Bukan kan juga kan misalnya kan sama dokternya tuh ada alergi obat nggak? Nah itu dia Kalau makanya. misalnya ada alergi obat itu nggak ada. Nah vaksin. makanya padahal ya saking aku nggak pernah minum obatnya. Jadi kadang-kadang kalau berobat itu dikasih obat yang sedikit aja langsung bereaksi, jadilah alergi. Jadi Itu kan berarti kalau ada alergi ada iya, obat. kalau ditanya rentetan alergi, ke dokter ada dok.
apa banyak banget, akhirnya dokternya cuma kasih apa tahu nggak, vitamin. Dokternya nggak berani kasih gue obat, akhirnya gue ke dokter cuma curhat, nggak beli obat gitu karena gue tahu akhirnya ya Makanya kan berarti kan kalau udah misalnya tahu berani lo udah operasi ya nggak jadi gitu. Jawa operasi beda lah, itu kan buat bios tadi main dia udah nggak sadar kan. Beda. Kalau di melahirkan aja orang di operasi lokal gue pingsan semuanya gitu, orang lokal ya gitu, gue pingsan beneran semuanya gitu. Oh, kalau bius lokal lo jadi lo malah Sampai kayak orang beneran semua, nggak ini langsung. nggak separuh. Ya, kalau lokal gue rasanya udah semuanya gue Karena tidak pernah dokternya. konsumsi obat. Bukan, pertama gitu mindset otak dia tuh udah bekerja. Oh kalau dia Iya, gini, mindset otak juga gitu. gitu. Pokoknya saya disuntik tuh waktu operasi melahirkan ya biasa kan tuh lokal gitu. Atau operasi usus buntu tuh lokal, tapi gue nggak bisa dibangunin. Dibangun nggak bangun, kok ibu bisa kan lokal katanya gitu. Mana gue tahu. Dikit juga langsung pingsan kan. Iya makanya saking segitunya. Dan mungkin juga karena nggak pernah mengkonsumsi alkohol. Iya itu gitu. Pokoknya Nah, bukan jadi semuanya dari mindset otak sih sebenarnya. Gitu. iya. Ya, Jadi pokoknya- sugesti diri sendiri gitu jatuhnya ya kan, sugesti oh, kalau ini begini ntar begini, kalau ini begini ntar begini, padahal nggak kenapa-napa gitu iya kan. sebenarnya mungkin nggak apa-apa ya kalau Iya. aku minum obat gitu sebenarnya nggak apa-apa, Iya. ya obatnya ringan-ringan itu sebenarnya Sugesti nggak apa-apa, aja. cuma karena ada penolakan dari dalam Iya, jadinya itu bereaksinya ke alergi gitu ya gitu, mungkin seperti itu. Nah terus yang aku mau pikirin tuh tadinya gini, kan banyak nih ya herbalis juga yang udah menemukan banyak loh. Aku kan maksudnya orang yang ikut herbalis, jadi aku ke herbal lagi, kebetulan lagi sekarang lagi berobat ajak anak ke obat ke sinse. Ada beberapa sinse yang udah punya obat untuk COVID ini gitu loh. Jadi aku udah salah satu sinse yang aku kenal, jadi katanya, dok saya udah ini dok, saya kena COVID nih katanya gitu. Terus saya udah mengalami sesak nafas. Oke, saya minum 2-3 hari ini minus pasti katanya gitu. Udah, itu kan menurut ini dan memang kita kalau ke sinse itu kita pernah nggak diajak sampai malam itu bercibude gitu antri. Padahal itu obat gila. Cuman 5 hari mahalnya minta ampun, 5 hari itu 1 juta lebih gitu loh. Tapi memang efektif gitu. Terus apa namanya udah banyak, cuman ya mungkin kenapa ya, maksudnya ya karena mungkin ini yang gue heran jadi kenapa obat-obat natural ini atau herbal atau sinse atau apa, kalau jika memang bisa ini menyembuhkan, kenapa sih tau nggak terbukti gitu? Apa karena beda konsep ya dokter sama ini? bukan mungkin kitanya aja nggak tahu. Mungkin Tahu loh. bukan dari kitanya nggak tahu bahwa pemerintah apa tuh udah meneliti Udah kan bisa kerjasama aja. gitu Ya sama artinya mungkin, gini, kalau pemerintah ya kan? sudah meneliti sudah apa, tapi kan kalau memang sudah ditemukan yang sekarang gini, udah ditemukan nih obat-obat secara chemical ya, yang kimia udah ditemukan. Tapi yang digembar-gemurin kan, kalau yang baru gue tahu sih, baru yang obat-obat kimia aja yang diinin. Tapi mana obat herbalnya tuh nggak sekencang obat kimia gitu. Aturannya kan aturan kok, aturan kayak gue yang bikin aturan, maksudnya apa enggak? Oke, sama equal pemerintah mempublikasi ini bisa menyembuhkan, kenapa enggak? Kan orang kan nggak semuanya ke sini gitu loh. Ada yang herbal, ini pun bisa gitu loh. Nggak seimbang gitu loh. Ada banyak loh, banyak banget. Jadi istilahnya juga obat kimia juga tadi kata obat herbal. Dulunya mungkin ya kan, sebelumnya mungkin dari herbal dan ke kimia itu hanya untuk memperkuat. Jadi kebetulan kimia jadi memperkuat dari obat herbal itu. Gue sih berharap pemerintah bisa, berharap ya gitu loh, nggak tahu ini konsepnya gimana. Kan nggak semua orang mengikuti, tidak semua orang mau obat yang secara chemical, ada yang herbal. Supaya pemerintah juga sama gembar-gembornya itu chemical itu sama kimia sama itu bahasa Inggris ya. Dasar pun dalam pikiran gue itu adalah besi. Jadi gue berharap ada info-info juga buat orang yang sama kencengnya info-info yang digembar-gemborin yang secara kimia sama yang herbal gitu loh. Jadi pemerintah juga kasih apa ya,
Ini yang herbal nih apa Obatan namanya? ya? Solusinya maksudnya selain obatan ini bisa pakai ini gitu loh herbal yang disarankan sama pemerintah yang telah diuji coba oleh BPOM juga ya pastinya kan gitu. Gitu. Nah terus ada gini loh, karena gue juga pernah dengar gitu makanya pernah dengar nggak? Kan virus itu bisa dilemahkan ya, sama kan dengan sabun ya, gitu kan? Karena ya udah tahu kan ya sabun kenapa virus bisa dilemahkan akhirnya bisa mati dengan sabun itu Virus COVID. ya virus COVID bisa kalau dilemahkan karena virus itu terselubungi sama lemak ya, lemak itu bisa luntur oleh apa sabun ya kan. Nah itu makanya kita diwajibkan untuk sabun karena virusnya itu diselubungi sama lipid namanya itu kan. Nah itu lemak. Nah itu maaf kalau salah bukan orang ini. Nah terus maksud aku ada lagi aku pernah dengar mungkin nggak pernah dengar nggak aku pernah dengar juga di status kan di saluran katanya sekarang loh ternyata COVID itu bisa masuk lewat air ya, bisa menyebar lewat air kan. Makanya kasus kemarin yang banjir itu tuh gimana. Dan ternyata juga di saluran Berarti berhutang lagi dong. Iya, di kamar mandi kita dibuka. WC umum, toilet umum, iya. gimana? Bukan hanya itu, gue dengar juga, gue nggak tahu ini benar apa enggak ya. Gue dengar dari baca lah juga gitu. Dari air yang ada di got aja, saluran itu pun ternyata di Australia ada yang mendeteksi saluran air itu ternyata ada kandungan COVID-nya. Di Australia sampai mendeteksi seperti itu. Dan mereka sudah antisipasi untuk menghilangkan itu sampai sedemikian sampai ke saluran-saluran loh. Kalau di Indonesia kan kayaknya belum sampai sana ya, saluran-saluran tuh belum ya gitu. Nah, gue kemarin sehari aja gue pikir, gue pernah belajar kan kalau kita mau bersihin saluran air itu untuk COVID ya gitu loh. Membersihkan saluran itu biasa kita pakai apa tuh? Yang apa sih kalau untuk bersih saluran tuh? Yang kimia gitu. Detol, Apa sih itu? Arbol, Ini apa bukan yang kayak Amper, garam gitu loh, soda api kayak gitu-gitu ya kan kayak gitu-gitu buat matiin gitu. Nah itu kan bukan hanya itu yang mati, tapi coba yang lain juga ikut mati yang fungsinya untuk dia menghancurkan ikut mati juga. Ternyata di natural itu ada namanya pernah dengar ekoenzim nggak? Pernah dengar ya ekoenzim? Nah itu ekoenzim itu ternyata bisa membersihkan saluran bakteri apanya sampai segitu kencangnya, segitu kuatnya itu ekoenzim bisa ekoenzim itu adalah apa ya? Itu natural, obat yang bisa bukan obat. Natural itu diproduksi dengan cara yang bikin si Eko. bukan ekoenzim ECO enzim. Eho. Jadi dia itu dari kulit buah-buahan yang diendapin. Kayak di buah-buahan diendapin sama air kalau nggak salah tuh caranya kulit buah-buahan apa aja pisang dan nanas apa diendapin. Jadi kayak kompos. Sampai 3 bulan ditambah air gula Jawa. Itu diendapin sampai 3 bulan. Gue ngerti cara bikin. Cuman gue kan jijik. Sampah gitu. Jadi 3 bulan. Nah, itu ternyata untuk membersihkan itu saluran-saluran itu bagus banget. Ya, dia tidak mematikan yang lain. Nah, ternyata di sini kemarin gue dengar di TV di salah satu Indonesia di mana di mana gue lupa, dia membersihkan pestisidanya, pestisida apa? Disinfektannya pakai yang biodegradable, yang organik, artinya yang ramah lingkungan. yang ramah lingkungan. Dan gue pikir mungkin itulah ekoenzim yang dipakai sama dia, gitu. Nah, kan Jadi kompos, kayak bikin kompos. Cuma ini air serapanya. Ini airnya gitu kan. Nah, itu kan namanya sampah lama-lama berlendir, berair gitu.
apalagi dari kulit buah, lama-lama berair. Ya, nah itu kalau dari sebuah buah kan banyak enzimnya ya itu kan, nah itu mungkin enzim itu yang bisa menghancurkan. Nah itu cuman kan belum tahu seberapa kuat dia. Kalau ternyata berarti kalau misalnya kemarin ada yang di TV itu bisa buat disinfektan yang itu mungkin pernah dengar nggak di TV? Nah, gue share loh di TV, di Facebook. Ini loh di TV ada disinfektan yang di Facebook gue ya, disinfektan itu yang dari ekoenzim. Itu tadi bukan ekoenzim, tadi yang ramah lingkungan. Nah, gue rasa itu ekoenzim, gue rasa gitu loh. Cuman kan gue nggak tahu ya, cuma Kandungannya apa-apa, gue pikir tadinya apa lu pernah tahu gitu loh, pernah dengar bahasa ini. Kalau bisa kan kita sebenarnya semua orang bisa digembor-gemborin ya, maksudnya untuk apa namanya promoin iya agar menggunakan disinfektan yang ramah lingkungan gitu. Soalnya gini, kita seringan pakai juga hand sanitizer itu karena ada alkoholnya, lama-lama kering juga loh, ini kulir ini jadi gitu loh kan, walaupun di dalam itu kita pakai glycerin tapi tetap aja ada kandungan alkoholnya gitu kan, kering lama-lama. Salah penggunaan. Jadi kalau hand sanitizer itu biasanya kita gunakan, dia itu kan lengket, dan itu harus pakai air lagi, jadi biar bersih, biar nggak lengket lagi. Gitu. Kalau emang kita buat hand sanitizer itu sendiri gitu kan, nggak di sama air lah. Ya, gue malah kurang pede gitu pakai itu. Tapi kalau ada sabun, gue mendingan sabunnya daripada pakai itu. Jadi kan ada di situ ada tingkat darurat sama enggak. Kalau misalnya di situ nggak ada sabun, ya mau nggak mau kan itu yang sanitizer. Nah, gitu kita ketemu sama air baru. Iya, memang ada yang lengket ya, ada yang kayak gue gini, gue kayak di lokasi syuting gitu ya, buat nyari air itu kadang suka jauh, susah gitu kan. Jadi kalau kita mau makan, cuma hand sanitizer aja langsung makan. Kadang gue mikir, ini kan berarti gue habis ada hand sanitizer di tangan gue langsung megang makanan, gue makan gitu kan. Kalau kemakan tuh hand sanitizer itu aman gak sih buat tubuh gue? Nah, sanitizer juga makanya kan ada orang sekarang banyak yang bikin dia pakai alkohol segala macam ya. Sekarang orang yang nggak ngerti ternyata dia pakai alkohol yang katanya alkohol juga, ternyata metanol. Metanol itu kan beda, bukan ada jadi alkohol ada yang food grade, ada yang chemist grade. Yang bisa buat makan yang food grade, ya kan? Nah kalau dia pakai metanol itu kan spiritus. Nah orang nggak tahu bikin metanol spiritus. Gitu. Makanya gue kalau udah pakai alkohol, dia kadang cuma katanya kita pakai alkohol aja, kalau lo nggak ada, ini juga alkohol itu food grade apa enggak? Kalau food grade lo bisa pakai. Tapi kalau dia juga kalau metanol, ini catatan metanol itu spiritus. Ya gitu, jadi jangan pakai yang metanol, itu masuk kandungan alkohol juga gitu. Jadi katanya lebih tajam. Jadi balik lagi ke statement WHO dulu ya, yang pertama COVID muncul. Awal-awal COVID muncul ya, mau nggak mau kita harus beradaptasi dengan situasi penyakit ini gitu ya, karena penyakit tersebut permanen, tidak akan pernah hilang. Ya kita harus menjaga kesehatan yang pertama ya. Memang harus beradaptasi. Seperti Mbak Tasya bilang tadi, di bak mandi juga ada, ya kan? Kalau di mana juga ada gitu ya. Nah, satu. Yang kedua mengenai enzim ya. Enzim itu di jari kita itu ada enzim. Iya. Di jari kita ada enzim. Nah, setelah Rasul kita makan harus pakai Kenapa Rasul bukan mewajibkan ya, sunnah. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasul adalah sunnah ya. Makan pakai tangan. Jadi mempercepat makanan busuk dalam perut dan membunuh bakteri-bakteri. Proses pencernaan lebih bagus. Gitu. Dan ini disahkan oleh Universitas Arizona kalau nggak salah ya. Dia ada nama enzimnya enzim NRAC gitu kalau nggak salah. Amilase. Nah jadi itu. Jadi enzim itu terdapat di diri kita sendiri sebenarnya. Dan seperti Mbak Eka ngomong tadi, kenapa setelah merasa ragu ya setelah pakai hand sanitizer, terus mau makan juga ragu gitu, nggak usah ya, oke? Terus tangan dengan bersih, terus makannya pakai tangan seperti biasa. Enggak, maksudnya di tangannya habis pakai hand sanitizer. Yang aku pertanyakan itu adalah hand sanitizer-nya itu
aman nggak kalau misalnya sampai nempel di makanannya kita makan gitu. Hand sanitizer itu sebenarnya kumannya virusnya tidak mati, tapi dia dorman. Istilahnya itu dorman tuh koma sementara. Gitu. Si virusnya koma. Ya koma, dorman bahasa itu dorman, koma dia cuman koma dia di situ. Kalau Mati pakai suri. sanitizer ya, gitu. Dia jadinya tidak berkembang biak lagi gitu loh. Enggak bikin lagi gitu. Kalau pakai sabun Kalau pakai sabun dia kan mati. tadi ada lipidnya itu yang lemak iya, itu. lemak itu kan yang Lemak melindungi dia. Kalau pakai sabun lemaknya habis dia hancur. Mati. Apalagi sunlight ya kan, sunlight dia bisa Ada lemak iya. Kita kalau minum bisa kurus. berarti baiknya Minum sabun sekur. Ini lebih banyak justru minum sabun. solusinya seperti itu aja Mbak. Apalagi sepanjang. Setelah gunain apa tadi itu langsung cuci tangan. Iya kalau ada Sabun, makan emang lebih enak pakai sabun sih. Sekarang mesti hidup sehat, Iya. balik lagi. Sekarang pokoknya mesti apa ya? Triple multiple pokoknya protection yang ekstra Iya, deh ekstra, gitu. benar. Iya, ekstra kalau bisa sekarang cuma kita nggak bisa aja pakai baju planet ke jalan gitu. Jadi secara tidak langsung juga kita dapat pahala kan, karena kebersihan itu Iya. iman. Jadi kayaknya sih kalau dipikir-pikir ya sekarang kayaknya dunia ini lagi perlahan sedang berubah gitu loh, perlahan era mau merubah era gitu dari era yang apa dirubah jadi seperti ini mungkin ya. Ya itu dia. Prosesnya seperti ini. Allah itu maha adil. Jadi ketika misalnya manusia sudah terlalu terlena dengan kehidupan dia yang santai-santai, yang masa bodoh, lu jangan masa bodoh gitu. Kalau kena ini akhirnya balik gitu dengan dia. Karena kan cara kan, ya Iya, balikin. Iya benar kan, karena dengan ada COVID ini kita jaga jarak ya kan. Iya. Apalagi di tempat-tempat hiburan itu loh, ya kan, Iya. dibatasin yang tadi sampai pagi sekarang Orang sampai jam sekarang 2 banyak pagi pakai tangan panjang, tutup, iya, Iya, dia Leo masa kita clubbing pakai masker. Nah iya kan, Iya. benar. Tapi Sepertinya keluarnya dibenahi. enak juga. proses. Kan bukan masker kajojingnya. Clubbing gitu kan. Jaga jarak gitu, jangan dekat-dekat gitu kan. Di diskotik kayak begitu kan gak yang mungkin juga gitu. Mau nggak mau ya udahlah udah garing. Mungkin aja. Clubbing udah garing nggak enak kan gitu. Tergantung nih ya. Nanti lama-lama mungkin bisa jadi ya kelabingnya online ya. Oh, joget di rumah sendiri, minum di rumah sendiri, jangan semuanya masing-masing di rumah sendiri. TikTok salah satunya kelabing online. Sendiri-sendiri aja di rumah ya kan. Meeting aja sekarang udah pakai Zoom, pakai apa ya, webinar gitu kan. Tapi sekarang banyak Daring. kaca apa-apa tuh tinggi-tinggi semua sekarang akhirnya gedung tinggi-tinggi tidak pakai semua work from home. Ya kan? Iya. Lama-lama tuh udah nggak pakai. Semua di rumahnya masing-masing gitu. Kantor jadi udah nggak berguna lagi gitu, kantor yang gedung bercakar langit itu Kalau nggak yang berguna lagi. WFA itu Jadi- mengurangi polusi udara. Jadi istilah apa kata-kata rumahku surgaku benar-benar terjadi sekarang. Iya, di rumahku ada istanaku. Benar. Karena segala aktivitas semuanya Kata siapa? dilaksanakan Kata di siapa? rumah. Di rumah terus bosen loh. Ya, kata siapa Islam? Mau nggak mau. Iya. Tetap dilakukan di rumah ya. Maksudnya ya nggak punya pilihan, no choice Tapi gitu. ini akhirnya dijadikan jadi mungkin inilah satu tahun lama-lama orang dia bosan. Jadi begini, bukan masalah. Ya, bosan. dia membuat bagaimana Di- caranya di- ketika berada di rumah itu jadi nyaman. Iya. Karena dia nggak punya pilihan, mau nggak mau. Jadi gimana terbiasa harus supaya tetap kreativitas. nyaman dia. Jadi orang semua jadi berpikir sekarang kan gitu. Yang tadinya pada jarang ketemu anak bekerja apa sekarang jadi ngeliatin anak gitu kan. Terus jadi musim ibu-ibu nanam bunga. Karena apa? Mereka nggak punya kegiatan di luar. Akhirnya mereka bercocok tanam, bikin taman apa segala macam. Iya. sama bikin anak. Iya, jadi anak banyak. Bukan pohon aja. Kegiatan lain nggak ada ya kan? Musim ya. Musim. Hiburannya satu-satunya cuma itu doang. Bulan itu doang. Makin lama WFA ya makin rame lah itu bidan ya kan. Iya itu. Kontrol dokter aja sekarang udah cuma cukup pakai WhatsApp, ya kan? Ya sekarang konsultasi dokter itu cuma cukup pakai WhatsApp aja, pakai video call, ngelihat kondisinya bagaimana. Gak perlu kita datang lagi ke rumah sakit atau ke klinik gitu kan. Ya udah dokter. udah banyak berubah ya. Ya kan kondisi kayak begini mau nggak mau ya kan disesuaikan.
Terus kita mau belanja-belanja juga yang biasa belanja ke supermarket atau pasar, cukup aja jadinya lewat belanja online. Iya, COVID ini. Iya, biar dulu kita mungkin nggak kepikir belanja cabai, bawang, tomat itu di online. Sekarang kita bisa belanja sayur mayur, bumbu masak itu di online. Secara tidak langsung COVID ini mengubah peradaban manusia menjadi lebih beradab. Iya, manusia menjadi lebih bersih, lebih sopan gitu kan. Ya, nah, jadi kayak gitu ya teman-teman. Jadi banyak tadi yang dari awalnya topiknya seperti itu melebar, tapi ya membahas tentang COVID. Tadinya kita kan cuma vaksin ya. Jadi intinya dari tadi yang kita bahas dengan ilmu kita yang minim, mohon komentarnya juga jika ada komentar atau masukan tolong dikasih tahu gimana ini ya, karena maklum kita kan punya orang awam gitu. Mohon dimaafkan juga kalau ada salah-salah. Jadi intinya tadi bukan bermaksud untuk menghasut dengan cara apapun. Kita punya hak masing-masing, itu diambil positifnya aja ya gitu. Intinya tadi menurut kita semua kalau program pemerintah sudah cukup baik, sosialisasinya dengan cara step-stepnya apa semua lah, pokoknya semuanya sudah cukup baik, cuman pilihan balik lagi ke kita masing-masing kan, seperti itu. Ya udah kayaknya sih udah selesai. Apalagi udah terima kasih banyak. Ini akan dimasukin di YouTube ya, bersedia ya dimasukin di YouTube ya. Oke. Nanti aku share linknya. Makasih banyak. Nanti tolong di subscribe, like, comment, bell, whatever yang ada di situ, di ituin aja, klik semuanya ya. Thank you. Nanti tunggu lagi podcast kita, topik yang Berbeda. lain ya. Terima kasih Pak Jul, Mbak Ita, Pak Ibu Ita, Pak Ang, Pak Ang. Lupa namanya. Aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.